Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan berkenaan dengan persoalan kesehatan mental, di mana pada hari ini kita sedang memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia tanggal 10 Oktober. Presiden World Psychiatric Association saat ini Profesor Danuta Westmerman dari Swedish Medical University Karolinska Institute mengatakan sebanyak 13% populasi dunia hidup dengan gangguan mental Jadi data di dunia adalah 13% yang meningkatkan risiko mereka terhadap penyakit fisik karena fisik dan mental itu selalu berhubungan. Dan hanya 2% pengeluaran kesehatan yang dialokasikan untuk gangguan mental. Jadi ini akan menjadi perhatian sendiri. Nah, di dalam menangani kesehatan mental ini ada tantangan yang harus kita hadapi dari banyak sumber. Kemudian saya coba rangkum itu minimal ada 5 tantangan di dalam menghadapi kesehatan mental, dan ini hal yang akhirnya tidak mudah kita untuk menanganinya kalau tantangan ini tidak bisa kita atasi dengan segera Yang pertama, terutama di kita di Indonesia kenapa tadi banyak yang masih mengalami pemasungan itu adalah karena adanya stigma buruk masyarakat terhadap seseorang yang memiliki masalah kesehatan mental Jadi banyak keluarga yang kemudian malu terus menutup-nutupi dan benar-benar tidak terbuka walaupun untuk saat ini dengan adanya mass media sosial media yang sedemikian cepat akhirnya juga semua terbuka, sehingga banyak orang juga yang mengatakan kita sekarang makin kelihatan banyak penderita kesehatan mental itu karena keterbukaan itu Nah, stigma negatif ini kadang-kadang berkaitan dengan label gila atau hal-hal yang di luar nalar yang dipahami oleh masyarakat mungkin kena guna-guna, mungkin kena masalah-masalah yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kesehatan mental. Tantangan yang kedua ini masih berkenaan dengan stigma negatif tadi Stigma dari penderita kesehatan mental adalah kemudian diskriminasi Jadi kadang-kadang ketika ada anggota keluarga yang menderita masalah kesehatan mental ini kemudian didiskriminasi agak kucilkan dari masyarakat hanya karena masalah kesehatan mental tadi Nah, ini juga dua hal yang paling penting adanya stigma negatif dan diskriminasi tadi Kemudian tantangan yang ketiga adalah maraknya self diagnosis jadi diagnosis sendiri. Jadi banyak masyarakat tuh kemudian karena adanya stigma, adanya diskriminasi, kemudian mereka mencoba mengatasi sendiri masalahnya Nah, dengan adanya teknologi sekarang ini juga kadang-kadang banyak orang kemudian merasa ada fasilitas ada tes untuk mengetes apakah jiwa kita ini, apakah mental kita ini normal atau tidak dengan banyak alat-alat tes tanpa konsultasi dengan ahlinya, dan ini tentu saja akan menjadi sangat berbahaya terutama nanti dalam konteks penanganannya seberapa jauh ini tingkat keparahan dari kesehatan mentalnya Nah, ini saya
self diagnosis ini memang juga terjadi pada banyak penyakit ya. Selalu upaya yang pertama biasanya memang berusaha untuk mengobati sendiri. Tetapi tentu saja beberapa hal mungkin memang bisa membantu, tetapi saya kira tidak cukup ya. Kita harus konsultasi ke ahlinya. Kemudian tantangan yang keempat ya, itu adalah terbatasnya akses ke layanan kesehatan mental, layanan perawatan kesehatan mental ya. Nah, ini terjadi terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ya. Jadi kalau tadi sudah ada stigma, sudah ada diskriminasi ya. Nah, ketika ini dimulai kita buka ya, sehingga stigma mulai menurun, diskriminasi mulai menurun gitu ya. Tetapi kalau layanannya juga masih terlalu sedikit, ini juga menjadi masalah, dan itu dialami di kita gitu ya. Layanan kesehatan mental ini juga memang masih sangat sedikit ya, dan ini praktek-praktek psikolog itu ya. Jadi memang sedikitnya itu misal bisa juga orang mengatakan karena passionnya sedikit, akhirnya banyak orang yang nggak mau buka praktek juga nggak bisa gitu ya. Karena nanti dalam konteks ekonomi tidak menguntungkan gitu ya. Kemudian tantangan yang kelima ya, itu ya kalau kaitannya juga dengan tadi ya, terbatasnya akses itu karena apa? Kurangnya tenaga profesional kesehatan mental yang terlatih. Nah, jadi ini menjadi PR ya, 5 tantangan ini ya dalam konteks mengatasi kesehatan mental di Indonesia. Yang pertama adalah stigma, diskriminasi ya, self diagnosis ya, kemudian akses layanan yang kurang, dan kurangnya tenaga profesional. Jadi kelima hal ini harus serentak kita atasi ya, karena kita mengatasi yang nomor 1. Kalau di nomor 3 dan nomor 4 dan 5-nya tidak siap, ini juga akan menjadi rancu gitu ya. Katakanlah masyarakat sudah punya pengetahuan, punya kesadaran, punya kemauan untuk berobat, tetapi kalau tempatnya sangat terbatas akan jadi masalah lagi. Jadi memang semuanya harus menjadi kepedulian umum ya. Mudah-mudahan hasil survei tentang masalah kesehatan mental itu menjadi masalah yang paling dikhawatirkan oleh warga di seluruh dunia dari survei 31 negara tadi. Nah, Indonesia mudah-mudahan punya kesadaran untuk itu ya, tidak hanya pada masyarakatnya, tetapi yang paling penting juga para pemegang kekuasaan, para pemegang kebijakan ya, untuk bisa mendorong ya, menelurkan berbagai aturan-aturan yang akhirnya program-program promosi kesehatan ya, yang berkenaan dengan kesehatan mental ini menjadi lebih digalakkan ya. Kemudian juga mendorong untuk terpenuhinya tenaga-tenaga ahli ya di bidang psikiater dan juga di bidang psikologi ya. Saya kira fakultas psikologi juga sudah cukup berkembang banyak, namun belum tentu psikologi dalam konteks untuk penanganan ini gitu ya. Jadi ini harus kita dorong bareng-bareng supaya ke depan ya, jangan sampai peringatan Hari Kesehatan Mental di tahun-tahun mendatang ini kita harapkan data kita menjadi lebih baik gitu ya. Dan tentu saja masalah kesehatan mental ini menjadi lebih terkelola dengan baik gitu ya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Jadi ada 3 poin yang kita sampaikan berkenaan dengan kesehatan mental ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.